Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas 6 invasi hewan yang mengerikan. Salah satunya terjadi di Indonesia. Bayangin teman-teman, hewan-hewan ini datang dan mengacaukan tempat yang bukan seharusnya mereka tinggali. Mulai dari katak beracun yang ukurannya segede bola tenis, sampai ular piton yang panjangnya bisa mencapai bermeter-meter, semua ada di sini. Pokoknya, siap-siap merinding deh. Dengerin cerita-cerita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Siap-siap, kita mulai. Oke, teman-teman, invasi pertama yang akan kita bahas adalah invasi katak tebu di Australia. Jadi ceritanya begini, pada tahun 1935, sekelompok orang Australia berpikir akan sangat brilian jika membawa masuk katak tebu dari Amerika Selatan untuk mengatasi hama kungkumbang tebu di perkebunan mereka. Mereka berpikir, katak ini kan makan serangga, pasti bisa ngebantu kita ngatasin kumbang-kumbang bandel itu. Ya, pikiran mereka sih bagus, tapi sayangnya, eksekusinya nggak semulus itu. Ternyata, katak tebu ini punya selera makan yang beragam banget. Nggak cuma kumbang tebu yang mereka makan, tapi hampir semua hewan yang lebih kecil dari mereka. Termasuk serangga-serangga lain, kadal, bahkan mamalia kecil. Dan yang bikin masalah makin runyam, katak tebu ini punya racun yang mematikan bagi predator lokal. Jadi, bayangkan, predator-predator ini nggak pernah ketemu sama katak beracun sebelumnya. Mereka makan katak tebu, dan boom, mati. Akibatnya populasi katak tebu meledak nggak terkendali. Mereka menyebar ke seluruh Australia, merusak ekosistem, dan mengancam keberadaan spesies asli. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah, jangan sembarangan bawa masuk spesies asing ke suatu tempat, karena dampaknya bisa sangat merugikan. Sekarang, kita pindah ke benua Afrika, tepatnya di Afrika Timur. Di sini, kita akan membahas tentang serangan belalang yang gak kalah mengerikannya. Bayangin, jutaan, bahkan mungkin miliaran belalang, datang menyerbu ladang-ladang pertanian, melahap habis semua tanaman yang mereka temui. Serangan belalang ini bukan cuma sekadar cerita horor teman-teman, tapi ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh penduduk di sana. Mereka kehilangan sumber makanan, mata pencaharian mereka terancam, dan kelaparan menjadi momok yang menakutkan. Penyebab utama dari serangan belalang ini adalah perubahan iklim. Curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat menciptakan kondisi ideal bagi belalang untuk berkembang biak dengan cepat. Dan ketika populasi mereka sudah membludak, mereka akan membentuk kawanan besar dan mulai mencari makan. Sayangnya, ladang-ladang pertanian menjadi sasaran empuk mereka. Upaya untuk mengendalikan serangan belalang ini terus dilakukan, mulai dari penyemprotan pestisida hingga penggunaan teknologi modern seperti drone. Namun, perjuangan masih panjang teman-teman. Kita perlu bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim, karena jika tidak, serangan belalang ini akan terus menghantui dan mengancam ketahanan pangan kita semua. Florida, surga tropis di Amerika Serikat, ternyata juga nggak luput dari invasi mengerikan. Kali ini pelakunya adalah siput raksasa Afrika. Siput ini, teman-teman, bukan siput biasa. Ukurannya bisa sebesar telapak tangan orang dewasa, bahkan lebih besar lagi. Dan mereka rakus banget, bisa melahap lebih dari 500 jenis tanaman. Bayangkan, tanaman hias, tanaman pangan, semuanya ludes disikat sama siput raksasa ini. Petani-petani di Florida pun dibuat pusing 7 keliling. Tapi bukan cuma tanaman yang jadi korban, teman-teman. Siput raksasa Afrika ini juga bisa membawa parasit yang berbahaya bagi manusia. Jadi, kalau sampai kita nggak sengaja makan sayuran yang terkontaminasi sama parasit dari siput ini, bisa-bisa kita yang kena penyakit. Serem kan? Lalu bagaimana siput raksasa Afrika ini bisa sampai ke Florida? Diduga kuat, siput ini masuk ke Florida melalui perdagangan hewan peliharaan ilegal. Jadi, pesan moral dari cerita ini adalah, jangan pernah coba-coba bawa masuk hewan peliharaan ilegal, apalagi yang berpotensi invasif, karena dampaknya bisa sangat merugikan. Masih dari Florida, kali ini kita akan membahas tentang invasi ular piton di Taman Nasional Everglades. Everglades, yang terkenal dengan keindahan alamnya, kini harus berhadapan dengan predator ganas yang bukan asli sana, yaitu ular piton Burma. Ular piton Burma bisa tumbuh hingga mencapai panjang lebih dari 6 meter, teman-teman. Bayangin, segede dan sepanjang apa itu.
Mereka adalah predator puncak di Everglades, memangsa berbagai satwa liar, mulai dari burung, mamalia kecil, hingga rusa. Akibatnya, populasi satwa liar asli Everglades menurun drastis, beberapa bahkan terancam punah. Lalu, bagaimana ular piton Burma ini bisa sampai ke Everglades? Diduga, ular-ular ini adalah hewan peliharaan yang dilepas liarkan oleh pemiliknya yang tidak bertanggung jawab. Mungkin mereka bosan, atau mungkin ularnya sudah terlalu besar dan susah diurus, jadi ya sudah, dilepas begitu saja di alam liar. Padahal, melepaskan hewan peliharaan ke alam liar itu sama saja dengan merusak ekosistem, karena mereka bisa menjadi invasif dan mengancam spesies asli. Jadi sekali lagi, teman-teman, jangan pernah melepaskan hewan peliharaan ke alam liar, apalagi spesies asing yang berpotensi invasif. Nah, sekarang kita sampai di Indonesia, teman-teman. Ternyata, Indonesia juga punya cerita tentang invasi hewan yang nggak kalah menegangkan. Kali ini, pelakunya adalah kelelawar buah. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, kelelawar kan nokturnal, mereka tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Kok bisa menyerang tanaman buah? Nah, ternyata, ada beberapa jenis kelelawar buah yang aktif di siang hari, dan mereka ini yang suka banget sama buah-buahan yang ditanam oleh para petani. Bayangkan, teman-teman, kalian sudah susah payah menanam pohon buah, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Pas panen, buah-buahannya habis diserbu sama kelelawar. Pasti nyesek banget kan? Itulah yang dirasakan oleh para petani di Indonesia, yang menjadi korban serangan kelelawar buah ini. Serangan kelelawar buah ini, bukan cuma merugikan secara ekonomi, tapi juga bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Karena kelelawar buah juga berperan sebagai penyebar biji. Jadi kalau populasinya terlalu banyak, bisa jadi mereka malah menyebarkan biji tanaman yang tidak diinginkan. Dan ini bisa mengganggu regenerasi hutan. Solusi untuk mengatasi serangan kelelawar buah ini cukup kompleks, teman-teman. Perlu ada upaya terpadu dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga peneliti, untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Terakhir kita akan menyeberang kembali ke Amerika Serikat. Kali ini untuk membahas tentang invasi ikan mas. Ikan mas, ikan yang sering kita lihat di akuarium dan kolam ikan hias, ternyata bisa menjadi ancaman serius bagi ekosistem perairan di Amerika Serikat. Kok bisa? Jadi ceritanya begini, teman-teman. Ikan mas yang ada di Amerika Serikat ini kebanyakan adalah ikan mas yang dilepas liarkan oleh pemiliknya yang tidak bertanggung jawab. Mungkin mereka bosan, atau mungkin ikan masnya sudah terlalu besar dan memenuhi akuarium. Jadi ya sudah, dilepas begitu saja di sungai atau danau. Padahal ikan mas ini adalah spesies invasif yang sangat adaptif. Mereka bisa hidup di berbagai kondisi perairan, mereka rakus, dan mereka berkembang biak dengan sangat cepat. Akibatnya, populasi ikan mas di beberapa perairan di Amerika Serikat meledak, dan mengalahkan populasi ikan asli. Mereka memakan habis sumber makanan ikan asli, mereka merusak habitat ikan asli, dan mereka bahkan bisa membawa penyakit yang berbahaya bagi ikan asli. Upaya untuk mengendalikan populasi ikan mas ini terus dilakukan, mulai dari penangkapan massal hingga penggunaan bahan kimia. Namun, perjuangan masih panjang, teman-teman. Kita semua perlu menyadari bahwa melepaskan hewan peliharaan ke alam liar bisa berakibat fatal bagi ekosistem. Itu dia, teman-teman, 6 invasi hewan yang mengerikan dari berbagai belahan dunia. Semoga cerita-cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menjaga keseimbangan alam. Ingat, teman-teman, alam ini bukan milik kita seorang, tapi milik semua makhluk hidup. Jadi, mari kita jaga bersama-sama, jangan sampai kita merusak keseimbangannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang invasi hewan, mana yang paling mengejutkan menurut kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.